berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dimanapun saat ini Anda berada. Saya Pater Domi Kevi SPD kembali menyapa Anda dalam renungan harian. Semoga kita semua selalu dilindungi dan diberkati Tuhan. Menjadi imam yang benar. Saudara-saudari terkasih, ini judul yang saya refleksikan untuk Minggu Biasa ke-31 dalam kalender liturgi Gereja Katolik tahun A. Saya menemukan judul ini, Menjadi Imam yang Benar. Tentunya diambil dalam refleksi dari ketiga bacaan pada hari Minggu ini. Judul ini cukup menantang saya. Karena mengangkat judul seperti ini bukan berarti saya menasehati siapapun. Tetapi karena sabda Tuhan saya harus katakan bahwa perlu untuk direfleksikan mungkin secara pribadi, minimal seperti itu. Mengapa saya merasa ini tantangan besar? Karena secara pribadi berbicara tentang hal ini, saya pun menemukan sebagai seorang imam bahwa mungkin saya belum sampai ke situ, masih dalam perjuangan yang berat. Tetapi setidak-tidaknya kita harus menemukan kekuatan kita terletak di mana, terletak pada siapa. Maka kita akan bisa berjuang untuk sampai menjadi seorang imam yang benar. Dalam bacaan pertama dari kitab Maleakhi, Allah berseru kepada para imam bahwa mereka telah melanggar janji Allah. Maka Allah bisa mengubah berkat-berkat mereka menjadi kutuk. Allah bisa membuat kehidupan mereka menjadi sangat menderita karena para imam sudah tidak setia dengan jalan Tuhan. Hal yang sama dikatakan Yesus dalam bacaan Injil hari ini, bahwa para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mendapat kepercayaan untuk memimpin umat Yahudi ternyata melenceng dari ajaran Taurat yang sebenarnya. Mereka menciptakan peraturan-peraturan untuk melindungi privasi dan diri mereka dari beban, sementara beban itu mereka letakkan di bahu umat atau masyarakat. Orang Farisi dan para ahli Taurat adalah boleh dikatakan imam atau pemuka atau tokoh atau pemimpin. Sebagai orang-orang terkemuka, mereka telah menyalahgunakan kepercayaan itu yang seharusnya meringankan beban penderitaan dan kesulitan banyak orang. Ternyata apa yang mereka lakukan adalah mengikat beban untuk membebani kehidupan orang-orang yang dipimpinnya. Pada tingkat ini, refleksi kita muncul bahwa ternyata menjadi seorang pemimpin tidak cukup dengan kuasa yang ada di tangan. Tidak cukup berbangga dengan status yang kita miliki. Tetapi punya tanggung jawab besar bahwa Tuhan sedang memakai kita semua untuk meringankan beban, terutama untuk menyelamatkan sesama. Dengan cara apapun, terutama dengan cara yang benar menurut kehendak Allah. Saudara-saudari terkasih, kita sering melenceng dari perjalanan hidup kita, panggilan kita, minimal imamat rajawi yang melekat dalam diri kita melalui pembaptisan. Kita melenceng dari tugas itu karena kita tergiur dengan godaan-godaan jabatan, profesi, kenyamanan, sehingga kita bisa melenceng dari pola hidup sebagai seorang imam
atau pemimpin yang benar. Saudara-saudari terkasih, Yesus hanya mengatakan dalam kesimpulan bacaan Injil, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Mungkin sebuah cara sederhana menurut Yesus bahwa supaya hidup benar, kita perlu bersikap rendah hati. Sebagaimana apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bahwa mereka bekerja sepenuhnya, mengorbankan diri dengan bekerja keras, bukan hanya soal demi pewartaan Injil, tapi bagaimana mereka memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka sendiri, sehingga hidup mereka tidak membebani kehidupan umat. Dengan cara itu, kita bisa berusaha untuk hidup sebagai seorang pemimpin atau imam yang benar. Kita perlu berhati-hati dengan godaan-godaan yang menyebabkan kita melenceng dari cara hidup sebagai seorang imam yang benar, di mana kehadiran kita disanjung, dipuji, dan kita memanfaatkan peluang-peluang tersebut untuk menjadi benalu di atas kehidupan umat atau siapapun. Kita mohonkan rahmat dan kekuatan Allah agar imamat yang melekat dalam diri kami sebagai biarawan, biarawati, dan klerus, atau yang melekat diri Anda, yaitu imamat rajawi melalui pembaptisan, semoga kita tetap hidup sebagai seorang imam yang benar. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan firman-Mu hari ini. Semoga Ia menyenari dan menuntun jalan hidup kami di jalan yang benar. Turunkan berkat-Mu untuk kami semua, terutama mereka yang sakit, mereka yang berjuang dengan kehidupan yang berat. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.